Oke, ada satu pola yang selalu berulang setiap kali bencana itu datang, yaitu pemerintah selalu datang dengan ekspresi kaget yang sama. Dan alasannya juga selalu klasik gitu, curah hujan tinggi, cuaca ekstrim, dan fenomena alam. Padahal semua orang yang lulus SMP juga tahu kalau hujan itu bukan satu-satunya penyebab banjir. Jadi masalahnya bukan pada cuaca, tapi masalahnya adalah pemerintah kita selama ini nggak kerja. Hutan dibiarin rusak, dibabat habis-habisan demi sawit, tambang, dan kayu, izinnya ngawur dan sama sekali tidak ada pengawasan. Enggak, pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Dan kocaknya adalah Kemenhub kita itu pernah ke gap main mahjong bareng sama salah satu pelaku pembalakan liar. Jadi selain integritas dan kredibilitasnya dipertanyakan, seolah pengetahuan paling dasar tentang menjaga lingkungan, menjaga hutan, dan mencegah banjir itu justru hilang di level pemangku kebijakan. Nggak tahu emang karena mereka pura-pura nggak tahu atau emang karena mereka nggak pernah sekolah. Menjaga lingkungan itu terdengar simpel sekali teman-teman. Nggak perlu kita tanam 1000 pohon lah, bikin ini, bikin inilah. Cukup jangan dirusak aja. Tapi kenapa implementasinya selalu terlihat sulit? Jawabannya simpel teman-teman. Karena ekonomi di negara kita memang didesain untuk mengeksploitasi lingkungan. Kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana itu aset negara, dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Indonesia itu masih bergantung sekali dengan eksploitasi lahan, sawit, tambang, pertanian, perkebunan. Semua butuh satu hal yang sama, yaitu ruang. Dan ruang itu adalah hutan. Kalau hutannya ini dijaga terus-terusan, maka ekonominya akan dianggap seret. Investasi kabur dan pertumbuhannya akan lama. Sementara kalau hutan ini dibuka, izin untuk pembalakan hutan ini di ACC sampai jutaan hektar, investasinya terbuka lebar. Pajaknya naik, pendapatan daerah meningkat, dan uang cepat masuk. Dan seperti yang kita lihat, negara selalu pilih uang cepat, bukan karena mereka nggak tahu dampaknya, tapi karena dampak dari lingkungan datangnya belakangan. Sementara uang atau keuntungan bisa dicatat tahun ini juga. Dan inilah akar masalahnya teman-teman. Karena sistem ekonomi kita memang dari sananya menempatkan lingkungan sebagai korban tetap. Coba kalian bandingin deh, ketika pemerintah membangun jalan tol, itu kelihatan jelas. Ada foto dan ada pitanya untuk diresmikan. Sementara jaga hutan supaya nggak banjir, biar nggak longsor, nggak kelihatan. Nggak ada peresmian dan nggak ada momen-momen heroik. Dan di dunia politik, yang nggak kelihatan itu seringkali nggak ada nilainya. Tidak terjadi banjir, itu bukan headline yang seksi. Itulah kenapa program untuk menjaga lingkungan selalu kalah. Anggarannya selalu dipotong, selalu dianggap sebagai tambahan, bukan kebutuhan. Karena pemerintah lebih tertarik dengan proyek-proyek yang bisa dipamerkan, bukan pada kebijakan yang hasilnya baru kerasa 10-20 tahun lagi. Dan politisi itu butuh hasil yang cepat, butuh sesuatu yang bisa dijual saat kampanye. Sementara jaga lingkungan, hasilnya apa coba? Ya memang nggak ada bencana, tapi seringkali tidak adanya bencana ini nggak pernah dihargai. Karena orang-orang cuma bakal ribut kalau udah tenggelam. Akhirnya apa teman-teman? Hutan baru dianggap penting ketika udah gundul. Dan sungai baru dirawat ketika udah meluap. Dan inilah realita yang agak pahit yang harus kita akui teman-teman. Bahwa kita ini memang bangsa yang baru peduli setelah rusak, setelah bencana terjadi. Pemerintah kita memang selalu berdalih bahwa semua aktivitas sawit dan tambang ini sudah sesuai perizinan. Tapi justru disitulah masalahnya teman-teman. Karena sistem perizinan kita ini memang bermasalah. The expansion of palm oil industry in Indonesia have taken over about 80% of our forest. Indonesia is one of the most corrupt countries in the world. Companies bribe government officials to issue a permit for them to stop burning the land.
Izin tambang dan sawit itu seringkali keluar di zona-zona yang rawan longsor, wilayah hutan lindung, atau daerah-daerah tangkapan air atau resapan air. Pengawasannya gimana? Formalitas. Kalau ada pelanggaran, paling ditegur doang, atau cuma didenda receh doang. Pemerintah daerah butuh pendapatan, pemerintah pusat lempar ke daerah. Semuanya saling cuci tangan. Dan akhirnya ketika bencana terjadi, nggak ada satupun yang mau minta maaf. Jadi selama perizinan bisa jadi alat transaksi, maka selama itu juga menjaga lingkungan hanya sebatas angan-angan. Di sisi lain, masyarakat kita tuh juga nggak sepenuhnya bersih, teman-teman. Banyak dari kita yang juga merusak lingkungan, bukan karena jahat, tapi karena lapar. Karena pemerintah nggak ngasih alternatif ekonomi yang aman. Lapangan kerjanya minim sehingga pilihan hidup masyarakat ini jadi sempit. Akhirnya ketika izin pembalakan hutan ini keluar, ketika lahan sawit ini diperluas dan masyarakat setempat ikut diberdayakan dalam pengelolaannya, maka kesadaran untuk menjaga lingkungan ini udah bukan lagi pilihan. Karena peluang ekonomi yang lebih menggiurkan dibanding mencegah bencana. Inilah yang bikin upaya untuk menjaga lingkungan itu jadi makin sulit, teman-teman. Karena memang nggak bisa kita menilai kondisi masyarakat daerah dengan kacamata ibu kota. Di mata kita mungkin menjaga hutan itu lebih penting. Tapi bagi mereka masyarakat daerah, bisa jadi kerja di lahan sawit bisa menghidupi keluarga. Dan itu nggak salah. Yang salah adalah pemerintah yang gagal menciptakan alternatif lapangan kerja di masyarakat daerah yang akhirnya bikin lingkungan lagi-lagi jadi korban. Gua tuh muak sekali dengan pola kerja pemerintah yang bisa dibilang tolol gitu. Nunggu banjir dulu baru kerja. Nunggu longsor dulu baru evaluasi. Nunggu bencana dulu baru koordinasi. Padahal kalian tahu nggak? Untuk banjir Sumatera kemarin, yang korbannya diperkirakan lebih dari 1.000 orang, yang kita lihat sendiri ada ibu dan anak pelukan meninggal ketimbun lumpur, itu sudah diperingatkan oleh BMKG 1 minggu sebelumnya. 1 minggu sebelumnya udah dikasih tahu kalau akan ada hujan besar yang berpotensi banjir bandang. 8 hari sebelumnya kita mendeteksi akan terjadi cuaca ekstrim karena ada anomali di atmosfer, ada monsun Asia, surakan dingin dari arah utara. Jadi dengan kondisi ini kita memprediksi ada cuaca ekstrim itu sejak 8 hari. Tapi apa yang pemerintah kita lakukan, teman-teman? Tentu kalau belum ada korban berarti belum penting. Karena pencegahan itu nggak seksi, nggak viral, nggak ada momen-momen heroik. Nggak bisa dipamerin, dan nggak bisa jadi ajang pencitraan. Ya oke, mungkin segitu aja dari gue, teman-teman. Ini bukan video yang menawarkan solusi ya, ini cuman gue pengen ngomel-ngomel aja. Jadi kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat, at least gue makasih kalian udah nonton video ini sampai menit ini, sampai bagian ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe biar gue makin kaya, tanpa harus nebang-nebang hutan. Oke, mungkin segitu aja. See ya.